Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Hari ini, Senin 23 November 2020, saya akan melakukan praktik pembelajaran UKIN pada siswa kelas 5 SD Negeri 61 Pekanbaru. Nama saya Rika Afsarini, nomor induk mahasiswa 2005 720216. Saya mahasiswa PPG bidang studi PGSD angkatan 2 tahun 2020 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi Ibu. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk berdoa akan dipimpin oleh teman kamu yang pertama sekali bergabung di Google Meet tadi. Nah, kepada Hakim, Ibu persilahkan untuk memimpin doa. Berdoa Ya, terima kasih Ibu ucapkan kepada Hakim. Bagaimana kabar anak ibu semua? Alhamdulillah. Ya, sudah siap untuk belajar, Nak? Sudah. Masih semangat ya untuk belajarnya walaupun kita belajar dari rumah. Nah, Ibu lihat di sini hadir semua. Nah, pertahankan semangat kamu, kedisiplinan kamu, karena disiplin itu sangat berguna bagi kita untuk meraih cita-cita di masa yang akan datang. Nah, tidak lupa pula Ibu selalu mengingatkan tetap jaga kesehatan. Di masa pandemi ini selalu ikuti protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan sabun pada air yang mengalir, selalu menjaga jarak dan memakai masker jika kamu keluar rumah. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat pelajaran kita pertemuan sebelumnya? Belajar tentang apa kita? Sebelumnya kita belajar tentang apa? Ekosistem. Tentang ekosistem. Nah, ya, siapa yang masih ingat apa-apa saja contoh ekosistem itu? Saya Bu. Ya, ekosistem apa? Sawah. Ya, Gurun pasir. Gurun pasir pada rumput. iya. Jadi ada ekosistem sungai, sawah, padang rumput, hutan, dan juga gurun. Nah, jadi di dalam sebuah ekosistem itu nanti terjadi interaksi atau hubungan antar makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu masih di tema 5 tentang ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu nanti yang pertama, dengan memperhatikan PowerPoint yang Ibu sajikan, Ibu harapkan kamu nanti dapat menjelaskan pengertian pokok pikiran. Yang kedua, dengan membaca teks bacaan yang disajikan, nanti Ibu harapkan kamu dapat menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, nanti kamu dapat menemukan informasi penting dalam bacaan dengan tepat.
Yang keempat, dengan memperhatikan PowerPoint yang Ibu sajikan, kamu dapat membuat pertanyaan berdasarkan bacaan dengan tepat. Yang kelima, dengan memperhatikan video pembelajaran, kamu dapat menjelaskan pengertian rantai makanan. Yang keenam, dengan memperhatikan video pembelajaran, kamu dapat menjelaskan pengertian jaring-jaring makanan. Yang ketujuh, dengan menyimak video pembelajaran, kamu dapat membuat gambar rantai makanan pada ekosistem serta keterangannya dengan tepat. Nah, setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup lain. Artinya, makhluk hidup tersebut tidak dapat hidup tanpa makhluk hidup yang lain. Nah, untuk lebih memahaminya, sekarang anak ibu coba perhatikan teks bacaan yang ibu sajikan. Nah, siapa yang bersedia membaca teks bacaan tersebut? Ya, silahkan Naila. Ya, Bu. Hutan Nusantara di pagi hari. Pada suatu pagi yang cerah di padang rumput pedalaman hutan Sumatera yang luas, sekawan kuda zebra induk dan 2 ekor anaknya serta beberapa kuda dewasa lainnya sedang asyik merumput. Tanpa disadari dari kejauhan terlihat sekelompok singa-singa Sumatera mengendap-endap mengintai zebra. Sementara itu di punggung beberapa kuda zebra bertengger burung-burung jalak dengan tenang memakan kutu penghisap darah zebra. Seekor burung melompat dari satu punggung zebra ke punggung zebra lainnya untuk merebut kutu zebra lainnya. Sementara kehidupan lain pun berlangsung di padang rumput yang luas itu. Beberapa ekor belalang dengan ragusnya memakan rumput muda. Tiba-tiba sekelompok belalang itu dengan serempak melompat dan terbang ketika seekor tikus tanah menerkam seekor belalang. Tikus itu dengan cekatan menggigit belalang yang tidak berdaya. Hanya tikuskah musuh belalang? Tidak. Di belakang daun 2 ekor katak dengan lidahnya yang lengket siap-siap pula untuk memangsa belalang-belalang itu. Nah, kamu sudah membaca teks bacaan yang Ibu sajikan tadi. Nah, sekarang coba kamu temukan pokok pikiran dari setiap paragraf tersebut. Nah, setelah itu temukan juga informasi-informasi penting yang terdapat pada teks bacaan tersebut. Nah, untuk menemukan informasi penting, kamu bisa membuat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya sesuai dengan isi bacaan. Nah, silahkan anak-anak ibu mengerjakan LKPD-nya sekarang. Sudah siap mengerjakan LKPD-nya? Nah, kalau sudah, sekarang kita bahas ya. Udah, Bu. Ya, siapa yang bersedia membacakan jawabannya? Ya, silahkan Afifah. Paragraf 1, pagi yang cerah di padang rumput pedalaman hutan Sumatera, sekawanan kuda zebra serta beberapa kuda dewasa sedang asyik merumput. Paragraf 2, kehidupan lain pun berlangsung di padang rumput yang luas itu. Paragraf 3, matahari semakin naik, udara terasa memanggang di padang rumput itu. Ya, baik, itu jawaban dari Afifah. Nah, sekarang soal untuk yang di bawahnya, siapa yang bisa menjawabnya? Ya, silahkan Gania. Nomor 1, di mana sekawanan zebra dan kuda dewasa asyik merumput. Jawabannya pedalaman hutan Sumatera. Ya. Nomor 2, apa yang sedang asik merumput tubuhnya air. Nomor 3, mengapa hewan manahuka tubuhnya air.
Jawabannya agar badannya kelakuannya kembali. Ya, bagus. Ya, bagus jawabannya. Nah, kelihatannya kamu sudah bisa mengerjakan LKPD-nya ya. Nah, sekarang Ibu akan coba menjelaskan tentang pokok pikiran dan kata tanya tersebut. Nah, pokok pikiran itu adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, kamu sudah baca tadi teks bacaan yang Ibu sajikan. Nah, itu di setiap paragrafnya itu akan kita temukan pokok pikiran. Nah, pokok pikiran itu disebut juga dengan pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Jadi, kalau kamu nanti bertemu dengan kata pikiran pokok, itu sama juga dengan pikiran utama atau gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, setiap paragraf itu memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Nah, di mana letak pikiran pokok? Nah, pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal paragraf, tengah, ataupun di akhir paragraf. Bagaimana cara menentukan pokok pikiran pada sebuah paragraf? Nah, caranya yaitu yang pertama, kita membaca seluruh kalimat yang ada dalam paragraf tersebut. Nah, tadi kita sudah membaca teks bacaan yang sudah Ibu sajikan. Nah, yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir pada paragraf. Nah, dari teks bacaan tadi, coba kita perhatikan untuk paragraf pertama itu pokok pikirannya terletak pada awal paragraf, yaitu pada kalimat pagi yang cerah di padang rumput pedalaman hutan Sumatera, sekawanan kuda zebra serta beberapa kuda dewasa sedang asyik merumput. Nah, itu merupakan pokok pikiran paragraf pertama. Nah, untuk paragraf keduanya, di mana letak pokok pikirannya? Ya, masih di awal paragraf, yaitu pada kalimat kehidupan lain pun berlangsung di padang rumput yang luas itu. Ya. Nah, kita lihat contoh di paragraf ketiga. Paragraf ketiga, coba perhatikan. Nah, untuk paragraf ketiga, pikiran pokoknya juga masih berada di awal paragraf, yaitu kalimat matahari semakin naik, udara terasa memanggang di padang rumput itu. Nah, itu tadi cara kita menentukan pokok pikiran. Nah, kamu tinggal lihat saja awal kalimat di paragraf tersebut atau di akhir kalimatnya. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan berada di salah satu dari letak kalimat tadi, di awal atau di akhir. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Tadi kamu juga Ibu persilakan mencari informasi-informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan tersebut. Nah, caranya kita bisa mencari informasi yang terdapat pada bacaan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya tersedia dari bacaan tersebut. Jadi kita bisa memahami apa isi bacaan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Nah, apa kata tanya itu? Nah, kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Jadi, di mana nanti kita akan menggunakan kata tanya ini? Nah, kata tanya ini nanti kita akan gunakan
digunakan pada kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu apa? Yaitu kalimat yang di dalamnya tergantung sebuah pertanyaan. Jadi, untuk membuat kalimat tanya, tentu kita harus mengetahui apa-apa saja kata tanya yang dapat kita gunakan untuk membuat sebuah kalimat tanya. Nah, kata tanya tersebut antara lain. Nah, yang pertama ada kata tanya apa. Ini digunakan untuk menanyakan hal atau benda. Nah, dari teks bacaan kamu tadi, contohnya kalau kita membuat pertanyaan dari kata tanya apa, contohnya, apa yang dilakukan zebra dan kuda dewasa di padang rumput? Nah, kan menanyakan hal, apa yang dilakukannya? Nah, jawabannya adalah mereka sedang asik merumput, menanyakan hal. Yang kedua, kata tanya di mana. Di mana ini untuk menanyakan tempat. Nah, dalam bacaan tadi kita bisa membuat pertanyaan dengan kata tanya di mana. Contohnya, di mana sekawanan zebra dan kuda dewasa asik merumput? Itu kan menanyakan tempat. Di mana tempatnya? Ya, jawabannya di pedalaman hutan Sumatera. Ya, selanjutnya kata tanya yang ketiga yaitu ada siapa. Ini menanyakan tokohnya atau orangnya. Nah, untuk teks bacaan kamu tadi, kita bisa membuat pertanyaan dengan kata tanya siapa. Contohnya, siapa yang bertengger pada punggung zebra? Nah, itu kan menanyakan tokoh. Nah, siapa yang bertengger di atas punggung zebra pada bacaan tersebut? Ya, yang bertengger adalah burung jala. Yang keempat, ada kata tanya kapan. Nah, kata tanya kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu. Nah, contohnya dalam teks bacaan kamu tadi adalah kapan hewan-hewan pergi ke pinggir kubangan? Kita menanyakan waktu. Nah, jawabannya pada saat matahari terik atau panas. Nah, selanjutnya ada kata tanya mengapa. Nah, mengapa ini ditanyakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Jawab pertanyaannya bisa kita buat dari teks bacaan tadi. Contohnya, mengapa hewan memasukkan tubuhnya ke air? Itu kan menanyakan sebab atau alasan. Mengapa? Nah, karena hewan tadi ingin badannya terasa segar kembali. Ya, yang terakhir ada kata tanya bagaimana. Nah, kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan keadaan, cara, ataupun proses. Nah, untuk contoh pada teks bacaan kamu, misalnya contohnya adalah bagaimana keadaan pagi hari di padang rumput pedalaman hutan Sumatera. Nah, bagaimana keadaannya? Nah, kamu ceritakan keadaannya di padang rumput tersebut. Misalnya pada pagi hari ada sekawanan zebra dan beberapa kuda dewasa sedang merumput. Dan lain sebagainya. Nah, jadi dari kata tanya ini kita bisa membuat kalimat tanya di mana nanti kita akan bisa menemukan informasi dari sebuah bacaan atau sebuah cerita. Nah, kita tadi sudah membaca teks bacaan tentang hutan Nusantara di pagi hari. Nah, dari bacaan tersebut dapat kita ketahui bahwa setiap makhluk hidup itu saling berinteraksi. Makhluk hidup yang satu memerlukan perpindahan energi dari makhluk hidup yang lain. Nah, sekarang tahu tidak kamu apa itu perpindahan energi? Ada tidak yang tahu? Enggak. Nah,
Baik, untuk mengetahuinya, sekarang mari simak video pembelajaran berikut ini. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Nah, setelah kita melihat video tadi, ada yang mau bertanya tentang video pembelajaran yang sudah kita lihat bersama-sama tadi? Ya, silahkan Ilvia. Ada Bu, saya Bu. Ya, silahkan. Dari video yang saya lihat tadi ada konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3. Apa maksudnya Bu? Bagus, teman kamu Ilvia tadi bertanya. Nah, dari video pembelajaran yang diperhatikannya tadi, ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, ada konsumen tingkat 3. Nah, itu apa maksudnya? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang tahu? Nah, baik. Nah, kalau kamu untuk mengetahui lebih lanjut, nah, kita akan coba mencari tahunya. Nah, kamu perhatikan kembali video pembelajaran tadi, atau kamu bisa mencari tahu dari bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Nah, sekarang kerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Cari jawabannya, boleh dari video pembelajaran tadi atau sumber-sumber lainnya. Nah, silahkan anak Ibu mengerjakan LKPD-nya sekarang. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, Nak? Sudah Bu. Ya. Iya, baik. Nah, kalau sudah, siapa yang bersedia membacakan hasil kerjanya? Coba siapa yang bersedia membacakan? Saya Bu. Ya, silahkan Jessica. Saya Bu.
Rantai makanan adalah ketergantungan antara makhluk hidup yang berupa hubungan makan dan dimakan. Komponen dalam rantai makanan antara lain produsen. Sudah, Bu. Ya, baik. Nah, yang disampaikan teman kamu tadi sudah baik ya, bagus. Di mana rantai makanan tadi adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan, atau bisa juga disebut dengan peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan rantai makanan. Nah, kamu bisa perhatikan tadi dari videonya juga sudah kita perhatikan bahwa dalam rantai makanan itu terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Nah, apa saja komponen-komponen yang ada pada rantai makanan? Nah, perhatikan. Nah, di sini ada produsen, ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan terakhir nanti ada pengurai atau disebut juga dengan decomposer. Nah, ini masing-masing komponen ini mempunyai peranannya dalam rantai makanan tersebut. Nah, Ibu akan coba jelaskan. Nah, kalau produsen itu fungsinya itu adalah sebagai makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya itu seperti, ada yang tahu apa contohnya? Ada yang tahu, Nak, contoh produsen dalam rantai makanan? Ya, misalnya pohon, tumbuh-tumbuhan. Nah, itu masuk ke dalam kelompok produsen karena dia bisa membuat makanannya sendiri. Nah, contohnya lagi tadi di video kamu ada tanaman padi, ada rumput. Nah, itu salah satu contoh produsen. Nah, selanjutnya nanti ada konsumen tingkat 2. Nah, konsumen tingkat 2 ini apa? Yaitu makhluk hidup yang memperoleh makanan atau energi langsung dari produsen. Nah, ini contohnya adalah hewan herbivora. Nah, kamu sudah belajar sebelumnya nih, hewan herbivora ini adalah hewan yang memakan tumbuhan. Nah, apa contohnya? Hewan pemakan tumbuhan atau pemakan rumput, pemakan daun-daun, apa contohnya? Misalnya seperti belalang tadi, seperti contoh kamu tadi, ulat. Nah, itu masuk dalam konsumen tingkat 1. Nah, selanjutnya ada konsumen tingkat Kambing. Ya, kambing. Nah, kambing itu juga masuk dalam hewan herbivora. Nah, selanjutnya ada konsumen tingkat 2 dalam rantai makanan. Nah, ini konsumen tingkat 2 ini adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Jadi artinya makanannya adalah konsumen tingkat 1 ini. Dia memakan konsumen yang ada di tingkat 1. Ini adalah hewan-hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Nah, contohnya misalnya misalnya ada ular. Nah, ular itu masuk dalam kelompok tingkat 2. Nah, selanjutnya ada konsumen tingkat 3. Nah, konsumen tingkat 3 ini makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2-nya. Nah, ini juga tergolong hewan karnivora. Tapi dia yang buasnya seperti kamu bilang tadi, harimau, burung elang. Nah, itu masuk ke dalam kelompok konsumen tingkat 3. Nah, selanjutnya itu ada pengurai atau decomposer. Nah, apa ini pengurai ini? Yaitu makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Misalnya contohnya bakteri dan jamur. Nah, jadi nanti ini kan di konsumen tingkat 3 ini misalnya elang tadi, mati dia. Nah, itu nanti akan diuraikan oleh pengurai ini. Nah, dia akan kembali nanti menjadi zat yang dibutuhkan oleh tanah. Nanti dia akan menyuburkan tanah
Nah, kembali nanti akan menumbuhkan produsen tadi atau tanaman tadi. Nah, itulah yang disebut dengan rantai makanan. Jadi dia berputar. Ada perjalanan aliran energinya mulai dari produsen ke konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 sampai kepada pengurai. Nah, begitu seterusnya. Nah, selanjutnya di dalam rantai makanan itu nanti kamu akan mendengar jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Nah, jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Jadi artinya di dalam rantai makanan ini di dalam jaring makanan ini ada banyak rantai makanannya. Jadi tidak hanya satu rantai makanan, lebih dari satu rantai makanan. Nah, itulah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, baik, sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan. Nah, bagaimana pelajaran kita pada pagi hari ini? Menyenangkan tidak? Iya, menyenangkan ya. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Tadi kita sudah belajar tentang pokok pikiran. Terus kita belajar tentang kata tanya. Nah, kata tanya itu tadi apa saja? Kata-kata tanya tadi. Apa? Di mana? Siapa? Mengapa? Kapan? Dan bagaimana? Nah, ya, selanjutnya tadi kita belajar tentang kalimat tanya. Ya, kita sudah belajar kata tanya dan kalimat tanya. Nah, selanjutnya apa lagi yang kita pelajari tadi? Tentang rantai makanan. Iya, tentang rantai makanan. Terus ada jaring-jaring makanan. Nah, selanjutnya komponen-komponen apa saja yang ada pada rantai makanan tadi? Produsen. Iya. Iya, ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan pengurai. Nah, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan kirimkan evaluasi kepada kamu melalui WA Group. Nah, silahkan nanti kamu kerjakan dan kirimkan jawabannya ke WA pribadi Ibu. Nah, selanjutnya untuk materi selanjutnya kita akan lanjutkan ke pembelajaran 2. Silahkan anak-anak Ibu pelajari terlebih dahulu, yaitu tentang aliran energi dalam rantai makanan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Nah, silahkan dipimpin Hakim. Ya, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih diucapkan atas partisipasi kamu dalam pembelajaran pagi hari ini. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.